Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Dan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang membutuhkan adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tumbuhan disebut dengan penyerbukan. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Proses penyerbukan yaitu proses jatuhnya benang sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina pada bunga. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga, angin, ataupun manusia. Nah, berikut akan disajikan bagian-bagian bunga. Bagian bunga: kepala putik, kepala sari, mahkota, kelopak, tangkai putik, bakal buah, tangkai sari, dan tangkai bunga. Berikut akan ditampilkan tentang proses penyerbukan. Nah, anak-anak, kita akan mulai proses penyerbukan, yaitu dengan angin. Proses penyerbukan dengan angin biasanya terjadi pada padi, karena padi mudah sekali ditiup atau digoncangkan oleh angin. Angin bertiup kemudian membuat benang sari pada padi bergerak dan jatuh ke kepala putik, masuk ke dalam ovarium padi sehingga akan membentuk bakal biji. Benang sari dan mahkota rontok sehingga berbentuklah bakal biji. Berikutnya yaitu proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan itu dilakukan oleh beberapa jenis hewan seperti lebah, burung hantu, kelelawar. Nah, berikutnya dengan lebah. Lebah adalah salah satu serangga yang membantu proses penyerbukan. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang disenangi oleh lebah. Ketika lebah menghisap nektar pada bunga sepatu, kaki-kaki lebah menempel pada benang sari. Serbuk sari yang menempel pada lebah kemudian menempel lagi di kepala putik. Benang sari kemudian masuk ke dalam dan temu dengan bakal buah. Proses selanjutnya yaitu bakal buah akan membentuk biji. Benang sari dan mahkota rontok kemudian berbentuklah buah. Oh iya anak-anak, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi dilakukan oleh kumbang, kupu-kupu, dan juga semut. Yuk, kita saksikan berikutnya. Nah, berikutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar biasanya terjadi pada pohon durian. Kelelawar seperti serangga menghisap nektar yang ada pada bunga durian. Benang sari pada bunga durian berhamburan dan salah satunya menempel di kepala putik. Benang sari yang menempel pada kepala putik masuk ke dalam bakal biji
mahkota dan benang sari rontok, kemudian tumbuhlah buah durian. Nah, begitu proses pada kelelawar. Selanjutnya, kita akan melihat proses penyerbukan oleh burung. Proses penyerbukan pada burung kita contohkan pada tumbuhan dadap. Ini terjadi biasanya pada burung kolibri. Burung kolibri seperti serangga menghisap nektar pada bunga. Kemudian pada saat menghisap, serbuk sari berjatuhan kemudian menempel pada kepala putik. Benang sari masuk ke bakal biji, kemudian mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buah. Selanjutnya kita akan melihat penyerbukan yang akan dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia di sini contohnya yaitu bunga vanili. Yang kita butuhkan pada penyerbukan ini yaitu lidi yang tajam yang fungsinya untuk merobek bagian mahkota bunga vanili, kemudian benang sari ditempelkan pada putik. Setelah benang sari menempel pada putik, beberapa waktu kemudian benang sari masuk ke dalam dan bertemu dengan bakal buah. Setelah beberapa waktu kemudian, bakal buah menyatu dengan benang sari, mahkota rontok, dan tumbuhlah buah. Selanjutnya, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan yang dibantu oleh air, contohnya yaitu bunga teratai. Ini disebabkan oleh hujan maupun cipratan air. Cipratan air yang mengenai bunga teratai, benang sari, kemudian jatuh kepada kepala putik, dan kepala putik terjadilah penyerbukan. Benang sari kemudian masuk, bertemu dengan bakal biji, mahkota rontok, dan tumbuhlah buah. Tadi penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video tentang perkembangbiakan generatif. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sampai jumpa, dadah!